Good luck. Thanks. Up until a couple years ago, I was studying. No! Thank you, sir. Yeah. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Moviecrop akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Wild. Film yang dirilis tahun 2014 ini merupakan kisah yang diambil dari kejadian nyata. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Cheryl, yang pada saat itu akan melakukan sebuah pendakian ke Washington, dan dia kemudian diantar oleh temannya untuk beristirahat dahulu di sebuah penginapan. Lalu, penjaga di sana memberikannya sebuah formulir, agar Cheryl mengisi identitasnya. Namun Cheryl merasa kebingungan, karena dirinya tidak memiliki alamat di kota tersebut. Karena hal itulah, petugas di sana memberikan Cheryl sebuah solusi untuk menuliskan alamat saudara atau teman yang tinggal di kota tersebut. Kemudian, Cheryl segera menuliskan alamat seorang teman laki-lakinya, agar dia segera mendapatkan sebuah kamar di sana untuk beristirahat. Ketika di kamar, Cheryl menelpon seorang teman pria yang tinggal di kota itu, dan memberitahunya kalau Cheryl meminta alamat rumahnya untuk keperluan administrasi. Mendengar hal itu, teman pria Cheryl langsung memperbolehkannya, karena mereka merupakan teman dekat. Lalu, Cheryl mencoba membuat pembicaraan mereka lebih lama, karena mereka sudah lama sekali tidak berjumpa. Akan tetapi, karena temannya akan mengadakan makan malam dengan kekasihnya, dia segera mengakhiri perbincangan tersebut. Oleh sebab itulah kini Cheryl merasa kesepian, karena pada saat itu, dirinya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan semua temannya mulai menjauhinya. Di keesokan harinya, Cheryl bersiap untuk mengemasi semua barang bawaannya. Namun tas yang dibawanya menjadi sangat berat, karena rupanya Cheryl banyak sekali membawa air minum untuk di perjalanannya nanti. Karena itulah dia mencoba mencari cara untuk menggendong tas miliknya. Dengan penuh perjuangan, pada akhirnya dia dapat menggendong tas miliknya itu. Setelah itu dia mencoba mendekati seorang pemilik mobil untuk meminta tumpangan kepadanya. Setelah di perjalanan, pria yang memberikan Cheryl tumpangan bertanya kemana Cheryl akan pergi. Lalu Cheryl menjawab kalau dirinya akan menelusuri Pacific Crest Trail dan memulai perjalanannya dari perbatasan Meksiko sampai ke Kanada selama 3 bulan. Karena semua perkataan Cheryl itu, pria tersebut sangat terkejut dan sangat kagum dengan rencananya Cheryl. Akan tetapi Cheryl menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang obsesif yang melakukan perjalanan. Dia hanya merasa kalau tujuannya tersebut adalah sebuah tantangan yang harus dia taklukkan. Pada akhirnya, sampailah Cheryl di lokasi yang dia maksud. Kemudian dia turun dari mobil tumpangannya untuk mulai melakukan perjalanannya. Pada awal perjalanan dia merasa kalau semua yang akan dilakukannya adalah kesalahan. Namun dia harus melanjutkannya, karena pada saat itu dirinya sudah terlanjur untuk melakukannya. Suatu saat Cheryl merasa sangat lelah, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mendirikan tenda untuk beristirahat. Di sana, dia mengingat masa lalunya saat sedang berada di bangku perkuliahan. Bahkan dia juga mengingat keluarganya yang hidup dengan keadaan yang sangat sederhana bersama ibu dan adik laki-lakinya. Semua kenangan itu pun terhenti ketika Cheryl merasa sangat lapar, dan dia mulai membaca tentang cara menggunakan kompor di sebuah buku instruksi yang dia bawa. Setelah itu, dia mulai memasak bekal yang dibawanya. Tidak terasa kini Cheryl sudah berada di sana selama beberapa hari, dan dia kembali memulai perjalanannya kembali. Saat dalam perjalanan, Cheryl selalu menghibur dirinya sendiri, agar dia tidak merasa kesepian. Karena pada saat perjalanannya, dia tidak bertemu dengan siapapun di sana. Namun, semua itu tidak membuat semangatnya pudar, dan terus semangat untuk melanjutkannya, walaupun dirinya harus berjalan dengan jarak yang sangat jauh. Suatu waktu, Cheryl melihat seorang pria yang sedang mengendarai sebuah traktor di tempat tersebut.
Karena hal itulah Sheryl segera menghampirinya dan meminta tolong agar mengantarnya ke minimarket terdekat karena perbekalan yang dia bawa telah habis. Akan tetapi, pria itu tidak dapat mengantarkan Sheryl pada saat itu karena dirinya sedang sangat sibuk bekerja. Namun, pria itu memberikan sebuah tawaran agar Sheryl menunggu di mobilnya jika Sheryl bersedia menunggunya. Pada saat pria itu selesai dengan pekerjaannya, dia segera kembali ke mobilnya yang ada Sheryl di sana. Kemudian, pria itu mulai menanyakan dari mana Sheryl berasal. Namun lagi-lagi Sheryl merasa kebingungan dengan pertanyaan yang dilayangkan pria itu. Karena Sheryl tidak dapat menjawabnya, pria itu langsung berkata kalau Sheryl merupakan seorang Tarzan wanita. Setelah itu, pria tersebut mengajak Sheryl untuk beristirahat di rumahnya hingga esok pagi. Kini Sheryl telah sampai di rumah pria itu. Dan di sana sudah ada istrinya yang telah menyiapkan makan malam. Tanpa berlama-lama pria itu segera mengajak Sheryl untuk makan bersama. Dan terlihat Sheryl sangat menikmati hidangan tersebut. Karena beberapa waktu ini, Sheryl hanya memakan sebuah makanan instan saja. Setelah itu Sheryl dipersilahkan untuk membersihkan dirinya. Dan dia mulai kembali mengingat kenangan masa lalunya saat masih bersama dengan suaminya. Dia teringat saat membuat sebuah tato di lengan kirinya, yang mana tato tersebut sangat mirip dengan tato suaminya. Namun sayangnya, tato tersebut mereka buat sebagai tanda perpisahan mereka berdua. Di keesokan harinya, Sheryl diantar oleh pria itu untuk pergi ke minimarket dan kembali mengantarkannya ke jalur pendakian. Setelah sampai di jalur tersebut, pria itu merasa sangat kagum dengan Sheryl karena dirinya sangat berani untuk melakukan hiking sendirian. Kemudian, Sheryl berpamitan dengan pria itu dan turun dari mobilnya. Sheryl juga berterima kasih pada pria tersebut karena sudah sangat merepotkannya. Setelah itu, Sheryl mendekati sebuah papan pengumuman dan mengisi sebuah buku kehadiran untuk menuliskan namanya. Dan dia juga menyelipkan kata-kata puisi dalam buku tersebut. Dan setelah semua itu, Sheryl kembali melanjutkan perjalanannya kembali. Akan tetapi, karena hari sudah mulai gelap, dia memutuskan untuk membuat sebuah tenda di sana dan beristirahat. Di keesokan harinya, dia kembali melanjutkan perjalanannya sepanjang 11 mil. Pada saat itu tanpa diduga, dia bertemu dengan seekor ular yang sangat berbisa. Karena itulah Sheryl mencoba untuk menghindari ular itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Saat itu Sheryl merasa dirinya sangat lelah dan kembali memutuskan membuat tenda untuk beristirahat. Pada malam itu, Sheryl kembali mengingat masa lalunya yang sedang berkata pada temannya jika dia sedang hamil. Namun, Sheryl sama sekali tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya, karena dia telah bercinta dengan banyak pria. Mendengar hal tersebut, temannya menjadi sangat terkejut, dan menganggap kalau perkataan Sheryl hanyalah sebuah candaan saja. Lalu temannya mengajak Sheryl untuk melakukan tes kehamilannya. Dan benar saja, saat itu Sheryl memang sedang hamil. Setelah itu Sheryl tersadar kalau ada sesuatu yang bergerak-gerak di tubuhnya, dan merasa sangat panik, karena dirinya mengira kalau ada seekor ular di dalam tendanya. Namun ternyata hewan itu bukanlah ular, melainkan seekor ulat bulu. Di pagi harinya, Sheryl kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana Sheryl kembali bertemu dengan seorang pria, yang ternyata pria itu juga sedang melakukan perjalanan sama seperti dirinya. Pria tersebut bernama Greg, dan pada saat itu dia melihat Sheryl dari kejauhan dan langsung menyapanya agar Sheryl mau berbincang-bincang dengan dirinya. Ternyata Greg telah mengenali Sheryl karena dirinya melihat nama Sheryl dari buku tamu pengunjung. Greg mulai memberikan Sheryl semangat agar Sheryl bisa berhasil melakukan perjalanannya. Setelah itu Sheryl kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Langkah demi langkah Sheryl terus berjalan, dan akhirnya sampailah dirinya di pos pendakian di daerah tersebut dan juga bertemu dengan pendaki lainnya. Nyatanya, Greg telah sampai di pos itu terlebih dahulu, dan dia memberikan ucapan selamat kepada Sheryl karena telah berhasil melakukan pendakiannya seorang diri. Pada saat itu, Greg mengenalkan Sheryl pada teman-temannya, dan membuat Sheryl sangat senang sekali. Karena nyatanya, kedatangan Sheryl disambut dengan baik oleh orang-orang di sana. Setelah itu Sheryl menerima sebuah paket dari mantan suaminya. Karena mantan suaminya itu telah mengetahui kalau Sheryl sedang melakukan pendakian. Kemudian, Sheryl membersihkan badannya di sungai. Dan tiba-tiba saja seorang pria memanggilnya untuk makan bersama. Dan pria itu menawarkan sebuah bantuan kepada Sheryl, karena dia telah melihat kaki Sheryl yang terluka akibat perjalanan jauh yang telah dia tempuh. Lalu, pria itu memberikannya solusi.
untuk mengganti sepatunya dengan ukuran yang lebih besar. Dan dia juga meminta agar Cheryl mengurangi beban yang dibawanya. Karena pada saat itu dia melihat kalau barang bawaan Cheryl telah di luar kapasitasnya. Tanpa berpikir panjang, pria itu mulai mengeluarkan barang-barang dari tas Cheryl dan membuang barang-barang yang tidak Cheryl perlukan. Setelah itu dia menelpon sebuah toko pendakian agar mereka mengirimkan sebuah sepatu baru untuk Cheryl. Lalu Cheryl kembali beristirahat di tendanya agar di esok harinya dia memiliki tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja dia mengingat kembali masa lalunya ketika sedang bersama ibunya dan membuatnya merasa sedih. Setelah itu terlihat Cheryl yang mencari tumpangan di pinggir jalan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti di hadapannya. Dan Cheryl pun segera meminta tumpangan kepada pengendara mobil itu. Namun pemilik mobil itu menolaknya dengan alasan tidak ada ruang untuk tas yang dibawanya. Karena itulah Cheryl menjadi sangat bingung. Dan pemilik mobil itu memperkenalkan dirinya, yang ternyata pria itu adalah seorang wartawan yang sedang mencari berita mengenai orang-orang tunawisma. Pada saat itu, pria tersebut langsung mewawancarai Cheryl karena menganggap Cheryl seorang tunawisma. Akan tetapi Cheryl menolaknya karena dirinya bukanlah seorang tunawisma dan langsung mengabaikannya. Akan tetapi, pria itu terus mencoba untuk mewawancarainya sampai-sampai mengambil foto Cheryl untuk dijadikan bahan artikelnya. Dan setelah pria itu sedikit mendapatkan informasi tentang Cheryl, dia langsung memberikan sebuah bingkisan kepada Cheryl dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu, Cheryl kembali mencari tumpangan di sana. Dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan tumpangan untuk kembali ke jalur pendakian. Sampailah Cheryl di tempat yang dia tuju. Dan di sana dia melihat kalau gunung yang akan dia lalui sedang diselimuti salju tebal yang sangat dingin. Akan tetapi Cheryl harus melewati jalur tersebut. Dengan mengerahkan semua tenaganya, Cheryl mencoba untuk bisa bertahan di sana. Dan di sepanjang perjalanan, dia kembali teringat dengan masa lalunya. Saat bersama keluarganya, dia juga mengingat momen buruk pada kehidupannya dulu. Hari demi hari telah dia lalui, dan akhirnya dia berhasil melewati pegunungan itu, dan sampailah di sebuah basecamp pendakian. Kemudian Cheryl mengambil paket di sebuah toko di sana, yang sebelumnya dia telah memesan sepatu untuknya. Setelah itu Cheryl mencari sebuah meja untuk membuka paketnya tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang pria, yang juga akan mengambil paketannya, dan ketika melihat Cheryl dia langsung menyapanya. Nyatanya pria itu juga mengenal Cheryl. Dan karena itulah mereka berdua mulai berbincang, sambil menceritakan kisah perjalanannya, hingga kehidupan mereka sendiri. Di keesokan harinya, Cheryl kembali melanjutkan perjalanan, sambil mengingat kembali kenangan dirinya saat bersama sang ibu. Ternyata, ibu Cheryl memiliki sebuah penyakit yang sangat parah, yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Cheryl juga teringat sebuah kenangan, di mana saat dia memarahi adiknya, yang tidak mempedulikan keadaan ibunya yang sedang sakit, dan pada akhirnya ibu Cheryl harus meninggal dunia. Setelah kematian sang ibu, Cheryl menjadi depresi, sampai dia berada di titik terendah, dan merasa kehilangan yang sangat dalam. Bahkan, Cheryl juga memilih untuk menggunakan obat terlarang untuk mengatasi depresinya. Setelah mengingat semua itu, dia merasa sangat menyesal, dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Pada akhirnya, sampailah Cheryl di sebuah perbatasan kota yang telah dia tuju. Tepat 3 bulan dirinya melakukan perjalanannya. Hingga kemudian, film pun berakhir.
Kadang masalah memang membuat kita sangat lelah untuk menjalani kehidupan. Namun percayalah, Tuhan tidak akan memberikan sebuah ujian di mana umatnya tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yakinlah, masalah tersebut pasti akan selesai dengan kehendaknya. Kemudian, orang yang baik kepada kita terkadang memiliki tujuan terselubung untuk kepentingannya sendiri. Setelah mendapatkan keinginannya, dia tidak akan mempedulikan kita lagi. Nah, banyak makna yang dapat kita ambil dari film ini kan teman-teman. Itulah film Web. Dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.